Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, rekan-rekan media. Hari ini Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan ada 26 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan 3 kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan sementara yang masih dirawat, kasus PDP sejumlah 1 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Yang masih dirawat sejumlah 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu. Yang telah dinyatakan sembuh total sejumlah 40 dari 44 kasus yang terkonfirmasi. Untuk informasi, hasil screening di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu dilaporkan di pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Wani 67 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Taweli dilaporkan 95 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Watu Sampu dilaporkan 213 pelaku perjalanan, di pos Bandara Mutiara Sisal Jufri dilaporkan 235 pelaku perjalanan. Untuk informasi, kasus ODP yang masih dirawat di Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu, di Pondok Perawatan Wisma Haji yang masih dirawat sejumlah 3 kasus ODP, dan di Pondok Perawatan Rusunawa Pantoloan OVA hari ini tidak ada yang dirawat. Jadi total yang masih dirawat sejumlah 3 kasus ODP di Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu. Demikian data pemantauan COVID-19 Kota Palu hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Deperindak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Surveillance Dr. Rahmat, teman-teman tim Media Center dan dari Kominfo, akan saya sampaikan barang masuk dan ketersediaan barang di Kota Palu. Untuk hari kemarin barang masuk beras sebanyak 30 ton, gula kurang lebih sekitar 10 ton. Untuk sayuran dari kemarin cukup banyak, itu sekitar 5 ton. Kemudian untuk ikan 3 ton. Sementara ketersediaan barang yang ada di distributor untuk beras saat ini, khususnya di Bulog tersedia beras kurang lebih 2.300 ton untuk di Bulog. Kemudian untuk di salah satu distributor beras atau penjual beras, pedagang besar beras, sekitar 38 ton. Untuk gula tersedia di Palu saat ini di salah satu distributor tersedia sekitar 30 ton. Kemudian untuk LPG
Untuk yang 3 kilo pada satu distributor tersedia sekitar 1.680 tabung, 5 kilo tersedia 761 tabung, kemudian 12 kilo tersedia pada 396 tabung, tersedia pada 2 agen. Adapun harga untuk beras antara 9,5 sampai 12,5, dari 12.500. Untuk gula 12.500, di pengecer masih ada yang 15.000. Untuk daging beku yang tersedia di Bulog masih ada 8 ton, yaitu dengan harga 80. Untuk daging lokal Manonda dan Masomba antara 115 sampai dengan 120. Sekali lagi tambahan untuk para pedagang dan petugas, para konsumen yang berada ataupun yang ada di pasar-pasar tradisional, khususnya pasar harian dan mingguan, pasar Manonda, Masomba, dan Tanjuka. Kami berharap para pedagangnya tetap menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan yang telah disediakan wastafel, dan kepada para petugas pasar agar selalu mengingatkan kepada para pedagang maupun konsumen yang melakukan transaksi dalam pasar untuk selalu menggunakan masker. Kita berharap dengan semakin menurunnya jumlah terkonfirmasi positif di Kota Palu tidak bertambah melalui transmisi-transmisi yang berada di pasar-pasar tradisional. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Deperindak. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Untuk seluruh masyarakat Kota Palu, sekali lagi jangan panik, jangan lengah, tetap jalankan protokol kesehatan untuk cegah COVID. Mari bergotong royong, bekerjasama, kita cegah dan lawan COVID-19.